Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahizar Resuli dengan NPM 247838083 dari kelas TRPL 1C. Saya akan menjelaskan apa saja teknologi yang digunakan pada saat acara PUM mahasiswa MI semester 5. Yaitu saya akan menyebutkan 3 teknologi, yaitu yang pertama adalah VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan Anda untuk menjalankan sistem operasi lain dalam sistem operasi utama Anda atau host. Dengan VirtualBox, Anda bisa membuat mesin virtual di komputer Anda yang memungkinkan pengujian sistem operasi menjalankan aplikasi yang tidak kompatibel atau mempelajari OS lain tanpa mengubah sistem utama. Fungsi utamanya itu menjalankan berbagai OS dari Windows, Linux, Mac OS, dan lainnya di dalam sistem OS. Dan fitur utama lainnya adalah snapshot. Anda bisa membuat snapshot dari mesin virtual, memungkinkan Anda untuk kembali ke status sebelumnya dengan cepat. Setelah itu cross-platform, tersedia untuk berbagai OS host seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Setelah itu modularitas, dapat diintegrasi dengan perangkat lunak lain dan mendukung plugin. Kelebihan VirtualBox itu adalah gratis dan open source. Antar muka pengguna mudah digunakan dan juga dukungan untuk berbagai jenis format file dari disk seperti VHD, VDI, dan VMDK, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Docker. Docker adalah platform yang digunakan untuk mengembangkan pengiriman dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi yang disebut kontainer. Kontainer memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi bersama dengan semua dependensinya sehingga aplikasi bisa berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan, dari pengembangan hingga produk. Dan apa itu kontainer? Buat yang belum tahu, kontainer adalah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode dan semua dependensi sehingga aplikasi dapat berjalan dengan andal di lingkungan komputasi yang berbeda. Kontainer ini lebih sering dibandingkan virtual machine atau VM karena berbagai kernel sistem operasi host tapi tetap terisolasi satu sama lain. Kelebihan Docker adalah portabilitas aplikasi yang dikemas dalam kontainer dapat dijadikan di berbagai platform yang mendukung Docker, misalnya Windows, Mac OS, dan Linux, tanpa bermasalah dan kompatibilitas. Setelah itu efisiensi sumber daya. Kontainer menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding virtual machine karena berbagi kernel OS. Setelah itu konsistensi. Mengurangi masalah it works on my machine karena semua konfigurasi dan dependensi dikemas bersama dengan aplikasi. Skalabilitas mudah. Dengan Docker, Anda dapat dengan mudah membuat dan mengelola banyak kontainer untuk meningkatkan skala aplikasi. Komponen utama Docker itu yang pertama Docker Engine, platform runtime yang eksekusi dan pengelolaan containers. Yang kedua Docker Hub, itu repository online tempat Anda bisa menyimpan dan berbagai image container. Yang ketiga container Kopasus, alat yang memungkinkan Anda mendefinisikan menjalankan aplikasi multi container dengan file konfigurasi YAML. Konsep dasar container itu ada Docker image, Docker container, dan Docker file. Cara kerja Docker itu pertama build, membuat image menggunakan file Docker file yang berisi instruksi-instruksi tentang berbagai image itu harus dibangun.
Yang kedua, jalankan kontainer dari image yang dibuat dengan perintah docker run. Manage, gunakan perintah docker lain untuk mengolah kontainer seperti docker ps, docker stop, dan docker rm dan lainnya. Yang ketiga adalah sistem informasi geografis atau SIG. Dalam sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data yang terkait dengan lokasi atau posisi di permukaan bumi, SIG menggunakan teknologi komputer dan data spasial untuk memahami pola, hubungan, dan tren di data geografis. Komponen utama SIG adalah perangkat lunak atau hardware, komputer dan server yang digunakan untuk proses data, perangkat input seperti GPS, dan perangkat output seperti printer plotter. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Aplikasi yang digunakan untuk membuat manipulasi, menganalisis, dan menampilkan data spasial seperti ArcGIS, QGIS, MapInfo, dan lainnya. Yang ketiga, data geografis, data spasial. Data yang memiliki referensi geografis seperti peta digital, citra satelit, data vektor, garis atau bisa disebut garis titik dan poligon, dan data raster, yaitu citra yang terdiri dari pixel. Metode yang digunakan, prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data. Manusia itu sebagai pengguna atau ahli yang memahami berbagai penggunaan SIG. Jenis data dalam SIG. Yang pertama, data spasial, yaitu informasi yang memiliki komponen geografis terdiri dari dua jenis, yaitu data vektor dan data raster. Yang kedua, data atribut, informasi tambahan yang menjelaskan data spasial seperti populasi, jenis tanah, dan lain-lainnya. Fungsi dan dari SIG sebagai analisis spasial, membantu dalam mengidentifikasi pola geografis seperti area rawan bencana, sebaran populasi, dan lainnya. Pemetaan, membuat peta digital yang bisa diperbarui dan diubah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, perencanaan tata ruang. Digunakan untuk membantu dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah. Sumber daya alam. Memantau dan mengolah sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan tambang. Transportasi, membantu dalam perencanaan jalur transportasi, pemetaan lalu lintas, dan manajemen logistik. Penyelamatan bencana, digunakan untuk merencanakan tanggap darurat, evakuasi, dan evaluasi dampak bencana alam. Manfaat SIG. Pertama, efisiensi dalam pengambilan keputusan. Kedua, visualisasi data yang lebih baik. Dan ketiga, integrasi data berbagai sumber. Itu saja beberapa teknologi yang digunakan oleh para mahasiswa saat seminar PUM. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.